Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Cecilia Edwi Hartin Merinoviana, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501282038. Video kali ini adalah pemaparan saya tentang konsep matematika yang dibahas oleh bangsa Babilonia. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang konsep matematika yang dibahas oleh bangsa Babilonia, kita mengenali terlebih dahulu sejarah dan filsafat matematika bangsa Babilonia. Yang pertama, sejarah peradaban bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia berkembang di Mesopotamia antara sungai Efrat dan Tigris sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kota Babilonia didirikan tahun 2300 sebelum Masehi oleh dinasti Akkadia dan mencapai puncak kejayaannya di era Neo-Babilonia sekitar tahun 626 sampai dengan 539 sebelum Masehi di bawah kekuasaan Nebukadnezar II. Pada puncak keemasannya, Raja Hammurabi pada tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi menciptakan kode Hammurabi, yaitu tablet batu dengan 282 hukum yang mencerminkan masyarakat terstruktur dengan administrasi maju, di mana matematika digunakan untuk menghitung pajak, perdagangan, dan pengukuran tanah pasca banjir tahunan. Peninggalan utama berupa lebih dari 400.000 tablet tanah liat yang ditemukan di situs seperti Niniwe dan Sipar berisi perhitungan matematika, dan bukti arkeologis dari penggalian seperti British Museum membuktikan kecanggihan mereka. Selanjutnya, filsafat matematika bangsa Babilonia. Filsafat matematika bangsa Babilonia bersifat pragmatis, di mana matematika digunakan untuk kebutuhan nyata seperti pertanian dan astronomi, bukan filsafat abstrak seperti Pythagoras di Yunani. Matematika di Babilonia merupakan salah satu peradaban tertua di Mesopotamia sekitar tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi, memberikan kontribusi fundamental bagi perkembangan ilmu. Selanjutnya yang kedua, kontribusi utama bangsa Babilonia pada matematika. Masyarakat Babilonia mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai cabang matematika, mendukung kehidupan praktis dan menjadi dasar ilmu pengetahuan selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan penting meliputi sistem bilangan seksagesimal yang inovatif, digunakan untuk aritmatika kompleks dan pengukuran waktu dan sudut. Yang kedua, tablet Plimpton 322 menunjukkan pemahaman awal tentang teorema Pythagoras. Yang ketiga, pengembangan tablet perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Dan yang keempat, penggunaan nilai trigonometri sederhana untuk aktivitas astronomi. Sistem bilangan seksagesimal, yaitu bilangan berbasis 60, berasal dari Babilonia dan diadopsi oleh bangsa Arab. Angka 60 merupakan bilangan komposit unggul dengan 12 faktor, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60 yang memungkinkan penyederhanaan banyak pecahan. Ini menjadi dasar sistem waktu modern seperti 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 jam, dan pengukuran sudut 60 menit sama dengan 1 derajat. Bangsa Babilonia menggunakan sistem nilai tempat serupa desimal, tetapi tanpa tanda desimal atau konsep angka 0 pada awalnya, sehingga nilai tempat sering ditentukan berdasarkan konteks. Bangsa Babilonia juga sangat mahir dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Mereka membuat tabel-tabel untuk mempercepat perhitungan, termasuk tabel perkalian, tabel kebalikan untuk pembagian, tabel kuadrat, tabel akar kuadrat, dan akar pangkat 3.
Dalam bidang geometri, bangsa Babilonia juga mengetahui konsep-konsep seperti yang pertama, konsep luas bujur sangkar, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, dan trapesium. Dan yang kedua, konsep volume paralepet tegak dan prisma tegak. Dan yang ketiga, konsep perhitungan keliling lingkaran sama dengan 3 kali diameter dan luas lingkaran sama dengan 1/12 dikali kuadrat keliling dengan pi dianggap 3. Dan yang keempat, konsep pembagian keliling lingkaran menjadi 360 bagian menjadi dasar perhitungan waktu dan ruang modern. Bangsa Babilonia juga mengembangkan teknik untuk menyelesaikan persamaan pangkat 3 dan 4, ditunjukkan oleh tabel kuadrat dan pangkat 3 untuk bilangan 1 sampai 30. Ini menjadi fondasi penting bagi aljabar kompleks di masa depan. Yang kelima, konsep rumus-rumus akurat seperti luas persegi panjang, luas lingkaran, dan volume prisma. Dan konsep yang keenam yaitu teorema Pythagoras. Pada tablet Plimpton 322 tahun 1800 sebelum Masehi terdapat daftar 15 triple Pythagoras. Ini menunjukkan bahwa teorema Pythagoras sudah digunakan oleh peradaban Babilonia kuno jauh sebelum Pythagoras lahir, di mana kita tahu Pythagoras lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Berikut adalah poin-poin penting mengenai prototipe aljabar Babilonia. Yang pertama, sistem seksagesimal, yaitu menggunakan sistem bilangan berbasis 60 yang memudahkan pembagian dan penghitungan pecahan. Yang kedua, penyelesaian persamaan. Mereka mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dan persamaan tak tentu dengan metode yang mirip dengan rumus kuadrat modern. Dan yang ketiga, metode prosedural atau algoritmik. Mereka tidak menggunakan simbol aljabar seperti X dan Y. Sebaliknya, mereka menuliskan langkah-langkah prosedural untuk menghitung jawaban. Yang ketiga, aplikasi praktis. Aljabar ini digunakan untuk keperluan praktis seperti membagi tanah, membangun, dan menghitung hasil panen. Dan yang kelima adalah kontribusi. Metode Babilonia meletakkan dasar bagi pengembangan matematika tingkat lanjut. Metode aljabar Babilonia lebih fokus kepada pendekatan algoritma terapan, berbeda dengan pendekatan aksiomatik Yunani. Matematika Babilonia juga berkontribusi besar pada astronomi. Sistem seksagesimal memungkinkan penghitungan akurat pergerakan benda langit, menghasilkan tabel astronomi yang presisi untuk memprediksi gerhana matahari dan bulan. Bangsa Babilonia diperkirakan telah memahami bahwa bumi dan planet lain berbentuk bulat dan mengorbit matahari. Pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, mereka menciptakan sistem zodiak dengan membagi jalur pergerakan benda langit menjadi 12 segmen. Matematika Babilonia memiliki pengaruh besar pada peradaban Yunani dan terutama dunia Islam. Ilmuwan Muslim memperkaya warisan ini dengan penemuan baru, khususnya dalam bidang geometri, seperti yang pertama Al-Batani tahun 858 sampai 929 Masehi, di mana memperbaiki tabel trigonometri, memperkenalkan konsep sinus, kosinus, tangen, dan kotangen yang sangat penting untuk astronomi dan navigasi. Dan yang kedua, Al-Khwarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi, dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ia menyistematiskan ide-ide aljabar Babilonia dalam karya Al-Kitab Al-Mu'tazar fi Hisab Al-Jabral Mukabala, mengembangkan metode formal untuk persamaan linear dan kuadrat. Kontribusi ini membuktikan bahwa matematika Babilonia adalah dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa matematika Babilonia memberikan kontribusi signifikan terhadap ilmu pengetahuan, menciptakan sistem bilangan seksagesimal yang inovatif, serta fondasi aritmatika, aljabar, dan geometri yang mendukung kehidupan praktis dan astronomi. Warisan matematis mereka, seperti yang tercatat pada tablet Plimpton 322, menjadi dasar yang mendalam bagi peradaban berikutnya seperti Yunani dan Islam.
studi ini menekankan pentingnya memahami sejarah matematika sebagai apresiasi terhadap evolusi ilmu pengetahuan dan relevansinya yang terus menginspirasi. Demikian tadi pemaparan saya tentang konsep matematika yang dibahas oleh bangsa Babilonia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Shalom.